Jadi PT PMS ini merupakan upaya usaha patungan dari PT Parnaraya, PT Amonia Jatim Energi atau Maspion Group, dan PT Rodamas serta PT Bara Perkasa Investama. Maksud didirikannya fasilitas dan tangki amonia ini adalah salah satunya untuk mendukung industri di dalam negeri dan pada umumnya di Pulau Jawa serta pada khususnya di Jawa Timur untuk bidang industri petrokimia. Selain itu juga pembangunan tangki ini merupakan janji kami dari Parnaraya Group untuk meningkatkan presentasi penjualan amonia di dalam negeri. Dan saat ini dapat kami jelaskan bahwa amonia adalah salah satu bahan baku dan bahan penolong yang sangat penting dalam industri petrokimia. Pertama dan kedua, beliau sebagai pimpinan dari Maspion Industrial Estate tempat mengucapkan selamat atas diresmikannya operasionalnya tangki amonia di tempat ini. Beliau sebagai pemimpin Maspion Industrial Estate siap untuk mendukung dan bekerja sama supaya semua operasional di tempat ini bisa berjalan lancar. Ketiga, beliau sebagai pemegang saham, salah satu pemegang saham, beliau menyampaikan bahwa beliau siap bekerja sama dan terus mendukung untuk supaya Parna Maspion makin maju dan jaya. Semenjak petakan batu pertama dari tahun 2019 akhir ya, begitu juga kinerja dari kontraktor kita Wuhan, akhirnya juga pada hari ini kita bisa resmi. Dari tahun 1995 Bapak Maria Sumbulan sudah punya inisiasi untuk membangun produk amonia yang dimana sangat tinggi resikonya, sangat flammable dan sangat capital intensif. Parna Maspion yang merupakan perusahaan swasta nasional atau PMDN yang bergerak di bidang petrokimia dasar, dalam hal ini amonia atau NH3, yang merupakan bahan baku maupun bahan pembantu untuk beberapa kegiatan industri, untuk turut bersama-sama berperan serta memajukan bangsa Indonesia melalui penyediaan amonia atau NH3 untuk keperluan industri di dalam negeri. PT Parna Maspion Sejahtera saat ini telah menyelesaikan pembangunan fasilitas terminal dan penyimpanan amonia atau NH3 dengan kapasitas lebih kurang 6.000 MT yang berfungsi untuk mendistribusikan hot amonia dan aqua amonia dengan volume hingga 250.000 MT per tahun. Of this project. It's a great honor to represent our company to attend this ceremony today. And this is our company's the fifth project in Indonesia, which is also the first one in Gresik. As the world's leading international EPC contractor, Wuhan has built most experienced fertilizer plants and tank receiving terminals all over the world. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada ketiga bapak untuk storage terminal. Saya hadir hanya melalui video conference ini, dan saya minta maaf betul pada Bapak Ibu sekalian. Semoga hal ini tidak mudah yang saya dapat. Terakhir, ekspor kita itu 42%, kontribusinya adalah dari hilirisasi. Hari ini izinkan saya mengucapkan selamat pada PT Parna Maspion Sejahtera, PT PMS yang mengapresiasi berdirinya Ammonia Receiving Storage Terminal di kawasan Maspion Industrial Estate dengan total investasi senilai kurang lebih 300 miliar.
Dengan berdirinya perusahaan ini tentu saja sangat membantu penyediaan pasokan amonia, baik itu dalam bentuk liquid amonia ataupun aqueous amonia bagi industri pengguna yang sudah ada seperti MSG, mentionine, pupuk amonia nitrat dan lainnya. Saya juga mendapat laporan bahwa dengan keberadaan Fastar ini sudah ada beberapa industri turunan amonia yang akan didirikan di Pulau Jawa seperti amonium nitrat, KNO3, Koprat Laktam, Petsida dan banyak lagi. Ini saya dorong harus jalankan, jadi tidak boleh ada yang menghambat ini karena ini akan memberikan nilai tambah pada kita. Tentu saja dengan berdirinya industri-industri petrokimia ini, maka pada akhirnya akan menciptakan substitusi impor bagi negara kita. Saya barusan selesai dengan Bapak Presiden, saya laporkan juga mengenai industri hilirisasi ini, dan memang Presiden memberikan instruksi yang tegas bahwa industri semacam ini tidak boleh dipersulit tapi harus dipermudah untuk izin-izinnya karena kita membutuhkan sehingga kita tidak perlu impor lagi nanti. Maka dengan demikian sudah absah ya peresmian dari oleh Bapak Yakut Marsadari. Semoga dengan berdirinya Amonia Recycling, tepuk tangannya. Dilempar ya Mas. Terima kasih, kami persilakan kepada lebih kurang 300 miliar rupiah dengan kapasitas 6.000 ton yang bisa memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa sampai dengan 250.000 ton per tahun. Pangsa pasarnya saat ini yang ada adalah pembeli dari industri MSG, industri pupuk, mungkin juga industri kecil yang menggunakan aqueous amonia juga menggunakan, amonium nitrat juga menggunakan amonia, dan banyak lagi turunan-turunan daripada amonia ini di dalam industri petrokimia. Kalau di pemain untuk supplier di Jawa Timur ada Petrokimia Gresik dan kita sendiri, PT Parnamasbion Sejahtera. Untuk di Jawa Barat ada Pupuk Kujang dan juga ada beberapa distributor kecil yang mungkin juga memasok amonia, baik itu hot amonia maupun lebih kurang saat ini 100 sampai 150.000 ton per tahun. Namun ini kelihatannya dengan adanya tangki ini yang mungkin tadinya para investor mau menanamkan modal kepada industri yang menggunakan amonia mulai terbuka, Pak. Jadi karena memang dulu banyak industri mungkin mau membuka industri seperti kaprolaktam, soda as yang tadinya tidak yakin dengan adanya amonia, sekarang dengan adanya tangki ini tentu keyakinan para investor itu akan semakin jadi kemungkinan banyak industri yang akan tumbuh nanti. Saat ini di dunia beberapa pembangkit listrik sudah menggunakan amonia sebagai bahan bakarnya. Ada juga yang dikombinasikan dengan batu bara sebagai bahan bakar sehingga mengurangi emisi CO2. Jadi ini sudah menjadi target negara-negara maju di 2050 bebas dari emisi karbon di dunia. Jadi amonia akan turut berperan serta dalam proses green energy mungkin dan dekarbonisasi.